وتعالى ونفعنا بما علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه نبي علي. Kitab Mabadi Fiqh Al-Anqaf baca. Syurut jamaah. Ada syurut juga. Halaman mana? Itu sebelahnya. Kam syurutuha. Iya. Jawab sab'atun. Awalu an yanwiyal ma'mumul iktida'a bil imam. Jadi berjamaah itu ada syaratnya, nggak sekonyong-konyong, ente datang takbir dianggap berjamaah enggak. Pertama si makmum an yanwiyal ma'mum iktida'an bil imam. Si makmum harus punya niat mengikuti si imam. Jadi niatnya apa? Nawaitu usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqilatin adaan makmuman. Karena yang namanya berjamaah itu rabtu sholatil imam ma'al makmum. Ada ikatan antara sholat imam dengan makmum. Itu apa ikatannya? Niat diantaranya. Jadi nggak sekonyong-konyong ini usolli fardhu zuhri Allahu Akbar udah niat berjamaah, enggak. Harus ada niat makmuman. Terus yang kedua, Atsani ayya'rifal ma'mumu intiqalatil imam walau biwasitatin. Yang kedua, si makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imam di dalam sholat walaupun dengan perantara. Apa perantaranya? Entah dengan speaker, entah dengan lihat jamaah yang di sop depannya. Pokoknya si makmum ini harus mengetahui gerakan si imam. Kalau dia nggak mengetahui maka nggak sah berjamaahnya. Terus Ats-tsalitsu alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imami fil makani. Si makmum ini softnya nggak boleh sejajar sama imam. Jadi si makmum ini nggak boleh menyajari dirinya dengan si imam. Harus ada jeda. Namanya imam pemimpin udah pasti otomatis berada di depan. Kalau sejajar namanya makmum atau prajurit ya. Jadi kalau yang namanya imam harus selangkah atau setapak daripada makmum, harus berada di depan. Terus Ar-rabi'u ayyaqruba minhu fi ghairil masjid. mendekati si imam, kecuali di masjid. Jadi si makmumnya harus dekat sama imam. Jangan imamnya di tempat imam, si makmum di lapangan. Enggak, harus mendekat ke imam, bukan menjauh. Terus Al-khamis alla yahula bainahuma ha'il. enggak ada halangan antara si makmum dengan si imam. Alla yahula bainahuma ha'il. Nah, di kitab yang Anda bikin Al-Ahkam fil Masjid, di situ ditunjukkan, bahkan ada gambarnya tata cara bermakmum yang sah. Gak perlu ada jelaskan di sini, nanti buka aja. Kalau ada jelaskan nanti malam minggu. Terus As-sadisu ayyutabi'al ma'mumu imamahu. si makmum harus mengikuti gerakan si imam. Yutabi'uhu, mengikuti. Misalnya kalau imam ruku, makmum ikut ruku. Jangan imam ruku, makmum udah sujud. Keduluan ini, nggak bisa itu. Nah, ketika berbeda, maka hukumnya apa? Berjamaahnya yang kemarin kita bahas. Apa hukumnya? Haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Imam baru ruku, si makmum udah tahiyat akhir lagi. Ini nggak sama. Berarti hukum sholat berjamaahnya si makmum ini haram dan nggak sah. Paham kan? Kalau mendahului, arti mendahului dalam gerakan sholat si imam. Kalau membarengi hukumnya apa? Makruh. Membarengi hukumnya makruh. Kalau mendahului hukumnya haram dan tidak sah. Paham ya? Ada berapa hukum sholat berjamaah kemarin? Ada 7
7. Hukum berjamaah di dalam sholat itu ada tuh 7. Yang belum nyatet, catat, lihat sama yang udah nyatet, gak usah diulangi lagi. Adalah. Terus As-sabi'u alla yaqtadiya biman talzamuhul i'adah. dia nggak buat si makmum ini niat berjamaah nggak boleh dengan orang yang niatnya iadah. Paham? Iadah itu mengulangi. Jadi nanti di fikih itu ada iadah, ada qadha. Kalau iadah mengulangi sholat di waktu yang sama. Misalnya itu sholat zuhur, kemudian salah, ente ulangin di waktu yang sama. Kalau qadha mengulangi sholat di luar waktu yang ditinggalkan. Misalnya itu sholat zuhur, mengkodonya kapan? Entah di waktu asar, entah di waktu maghrib, misalnya karena ketiduran atau karena lupa, itu qadha. Paham? Kalau di waktunya itu disebut ada, entah mungkin salah niat atau lupa rukun, udah salam, karena ini awam nggak ngerti, diulang lagi, itu namanya ada. Iada itu mengulangi sholat di waktu yang sama, di pada sholat yang ditinggalkan. Beda dengan qadha. Subuh ketiduran, bangun jam 7, terus sholat subuh, itu niatnya qadhaan. Paham? Kalau iada niatnya adaan. Paham ya? Terus udah. Allahu a'lam. Sekarang kita buka Mawaidus Suriahnya nih. Ada yang mau bertanya gak? Kira-kira kalau kurang jelas silakan ditanya. Ibnu, Ya. kalau misalnya kita bangun dari ruku tapi makmumnya masih sujud, itu dianggap telat apa gimana itu? Karena mungkin gerakan kita lebih cepat gitu. Yang akan dia lambat tuh hukumnya gimana? Mendahului apa ketinggalan imam? Ketinggalan. Jadi misalnya kita udah takbir nih, tapi jamaah atau makmum masih sujud, itu hukumnya gimana? Jamaah makmumnya masih sujud. Iya. Si makmum ini harus mengikuti sholatnya imam, bukan si imam mengikuti sholatnya makmum. Iya, berarti hukumnya makruh atau gimana tuh? Kalau ketinggalannya jauh gitu kan, itu ketinggalan jauh Kalau istilahnya. ketinggalan 2 rukun fi'li, ketinggalan ya batal. Berarti itu yang disebut berjamaahnya haram dan enggak sah. Dia enggak membarengi inian imam, gerakan imam. Jadi dia kayak nggak percaya sama imam gitu ya. Mungkin dia bacaannya lebih bagus kali gitu. Kalau nggak percaya sama imam, berarti hukumnya apa itu? Haram Dan enggak sah. Usin lo ngaji kagak, haram. Imamnya kesel kayak kabur. Jadi kalau ketinggalan 2 rukun fi'li batal, ya. Dia harus ngulangin lagi sholat. Ayo Badrun, nanti kamu mau nanya enggak? Oke. Ada yang nanya lagi? Lebih benar. Iya. Kalau yang sering terjadi kan kalau masih di tingkat, imam kan di lantai bawah, makmum di lantai atas. Aneh pernah kejadian gini, imamnya di lantai atas, jamaah lagi yang lainnya di bawah. Terus dia pakai ini nih, TV. Jadi berpedoman, itu kelihatan. Ini gimana tadi? Di dekat rumah juga ada begitu, imam di atas, makmum khusus Jumatnya, makmum di bawah, sebagian ada di atas juga. Memang mereka pakai TV tuh. Kemudian ada suara juga kan? Nah, itu dianggap sah karena mendengar dan mengetahui gerakan imam itu dari suara. Kalau ngeliat TV kan nggak mungkin deh. Lagi sholat kita nonton TV ngeliatin imam. Ngeliatin imam masih berdiri. Ya. Jadi dari suara itu kita dengar. Nah, Itu sakit. tetap sah. Kalau mendengar berjamaah syaratnya harus mengetahui gerakan perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Dengan apa? Dengan kayak sekarang speaker. Kalau nggak kedengaran speaker, lihat sop yang di depan. Oh, sop depan kan suka tuh lagi sholat Jumat tuh speakernya mati. Sehingga kita nggak dengar nih si imam bertakbir pindah rakaat. Kita ngeliat makmum yang di depan, gitu. Jadi walaupun itu sopnya panjang, misalnya dari sini sampai pasar Citayam, selagi nyambung terus, kita bisa sah berjamaah dengan melihat gerakan makmum yang depan. Jadi saling melihat gitu. Walaupun speaker nggak kedengeran, kayak gitu.
Jadi ngelihat TV nggak mungkin, ya. Sebab kadang si pengurus DKM juga naruh TV agak di atas, tujuannya biar jamaah belakang lihat. Sebenarnya TV itu untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar ulama. Yang mengatakan harus melihat, ada yang mengatakan cukup mendengar, ada yang mengatakan cukup dengan melihat shop di depannya, gitu. Jadi untuk menghilangi perbedaan pendapat itu paling pasang TV. Tapi tetap kalau yang khusyuk mah nggak ngeliat TV kan, dia ngelihat mendengar suara makmum, Allahu Akbar, gitu. Kurang lebih, Allahu A'lam. Ada ya? Kalau terpotong sama jalanan itu jamaah boleh. Kalau terpotong sama jalannya, kalau jalanannya nggak ditutup ya nggak sah. Nggak sah. Nah, harus tutup kan, shopnya berarti udah. Jadi ada beberapa udah terputus, ada beberapa kayak sungai, terus jalanan atau tembok itu nggak sah berjamaah. Karena apa? Untuk mencapai jalan itu nggak bisa, untuk mencapai shop di depan tuh nggak bisa, jalanan resiko bahaya. Ya, jalanan umum, ya. Nah, biasanya jarang itu terjadi, jarang. Biasanya itu jalanan pasti ditutup untuk menjaga keabsahan berjamaah. Kalau terbuka, nah ini berarti pengurusnya biru ini, biru. Maksudnya masjid Lebak Pos tuh bis. Nah. Ya kan, itu kan kadang kalau Jumatan kan belum Keluar. keluar. Hmm. Nah, sementara itu kan jalannya aktif tuh bis. Hmm. Ya, Tetap dibuka. ya, pernah dulu sih, pernah buka sih waktu itu mah. Pernah terbuka. Lagi sebelum direnovasi sekarang. Kalau terbuka, jamaah yang di belakang jalan nggak sah. Kenapa? Untuk mencapai mencapai jamaah di depan itu beresiko. Karena posisi dia udah di luar area masjid. Nah, kayak ada sungai, itu nggak bisa juga. Tuh. Nanti lebih jelasnya buka di yang aneh bikin tuh Al-Ahkam fil Masjid. Di situ di nomor 19 kalau nggak salah itu dijelaskan cara berjamaah yang sah. Cuman di situ nggak dijelaskan ada sungai apa enggak. Cuman apabila orang sholat, misalnya ini masjid nih ya, ruangan ini masjid, kemudian kiblatnya ke sana ya, kemudian ini pintu ketutup, jalan masuk ke masjid ini cuma dari samping, ada orang berjamaah di belakang, makmum di depan berjamaah di belakang, ini jalan ini nggak ada jalan nih, ketutup, itu nggak sah berjamaah di situ, karena untuk mencapai ke ini dia harus mundur, ya, atau membalikkan badan, itu nggak sah. Untuk lebih jelasnya ntar dibuka aja di situ. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Satu lagi, Beb. Ya. Ini apa dari hadirin ada yang suka sholat Jumat ke Atopik, coba angkat tangan. Atopik. Yang suka Jumatnya ke Atopik. Ini banyak Pernah orang. ente ya? Saya pernah sih. Nih, gini Beb. Ah. Atopik itu kan kalau hari libur bludak nih. Hmm. Lah yang aneh miris gini Beb. Atopik itu kan masjidnya udah pagar keliling nih. Pagar keliling. Itu lokasi masjid cuma itu nih. Ah. Karena saking bludak, ini kan tumpah ke sebelah kiri. Hmm. Nah sampai ada yang terjadi di sini, Bib. Ini kan pintu masjid adanya di belakang, samping adanya di sini. Ini ada jamaah di sini, Bib. Dia sholat di teras Samping MI. Oh. Iya, iya. Ini yang aneh lagi ragu nih. Kira-kira menurut antum gimana? Dari teras MI itu untuk menuju masjid harus Mundur. muter. Dia mundur. Oh. Ke jalan dulu ya. Dan Mestinya kan di sini Oh. nih. Ini teras MI. Kalau di sini ada pintu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini pintunya di sini. Itu nggak sah. Jadi ini mundur ke sini. Dan ini mohon maaf. Atau tapi DKM-nya nggak biru ya? Enggak. TKM ngerti. Ya. Ya kalau yang biasa itu kan ngerasain ya. Hmm. Jadi ini gimana? Itu nggak sah berjamaah seperti itu. Mendingan diisi pintu belakang terus ke belakang ketimbang kiri kanan, karena kiri kanan udah nggak ada jalan untuk menuju masjid kecuali mundur kan. Mundur. Sedangkan dia berada di luar masjid. Nggak sah. Nggak sah. Itu di Al-Ahkam fil Masjid dijelaskan. Silakan dibuka yang punya, yang nggak punya hubungi saya. Ya. Artinya nggak sah itu buat makmum yang di situ aja kan ya? Bis? Iya, buat makmum yang di situ aja, nggak satu masjid. Segar. Nggak takutnya semuanya Nggak, gitu. buat jamaah yang di situ aja. Oke, waktu awal kita bangun musola tuh kan aneh pengen minta ada pintu tuh kiri kanan sama di imam. Cuman karena aturan dari pemborongnya harus seperti itu, ya udah
mau bagaimana? Tapi untungnya itu cuma musola ya, nggak sampai dibuat jumatan gitu. Kalau sampai jumatan kacau itu. Kalau belum tahu ilmunya, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau sekarang untuk alasan itu udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang yang dianggap atau dimaklumi atau dihukumi dimaafkan itu orang yang mualaf atau dia orang yang baru mengenal Islam. Misalnya apa? Islam baru muncul nih, baru muncul. Nah ini orang-orang sekitar itu dianggap masih dimaafkan. Nah itu. Jadi orang yang mualaf, orang yang baru hidup di peradaban permulaan Islam, orang yang jauh dari ulama, tinggal tengah hutan, misalnya ulama nggak ada mau tinggal di tengah hutan sekarang, milihnya di kota ya, nggak ada mau tinggal di tengah hutan. Nah itu orang-orang seperti itu baru dimaafkan. Nah ente tinggal di keroyok ustadz ente, di sekeliling ustadz, di sekeliling guru-guru agama, nggak ada lagi alasan. Anda nggak tahu kemana aja waktu selama hidup, kenapa nggak mencari tahu? Tuh. Nanti kena hukum di situ. Nah, itu 8 tahun mondok nih. 9. 9. Nah, ente dosa. Dulu jamaah. Paham ya? Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nanya apa aja kan boleh. Boleh, bebas. Santai Pak Asep. Bebas. Santai Pak Asep. Slow. Nanya nanya. Boleh banget. Soalnya mau jadi masjid kayak gini. Tapi ente nggak nyari keselamatan kan? Kali kalau nggak tahu jadi nggak apa-apa gitu. Dari kebenaran gitu. Nyari selamat ini dia. Pak Selamat nggak hadir. Nggak selamat. Insya Allah. Ini Pak Selamat gitu.